هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan bersama kami, kita bersama-sama akan belajar tentang fikih jenazah, yang insya Allah akan kita ambilkan pembahasan kitab fikih tentang jenazah ini dari buku Fikih Islam wa Adilatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali pertemuan pertama kita dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang ma yustahabbu halatul ikhtidar. Apa yang dianjurkan ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Yang pertama yang dianjurkan ketika seseorang mengalami sakaratul maut adalah idja'ul muhtadhir ala jambihil aiman ila jihatil qiblati, yaitu membaringkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut di atas samping kanannya, ya. Jadi posisi orang yang dalam sakaratul maut dimiringkan, ya, dimiringkan ke posisi kanan menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblatukum ahya'an wa amwatan, ya. Kiblat kalian, ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hadis riwayat Abu Daud. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, fa in ta'adzara dzalika li dhayyikil makan, ya. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, ya, orang yang mengalami sakaratul maut tidak memungkinkan untuk dibaringkan ke sisi ataupun sebelah kanannya, ke sebelah kanan, dikarenakan mungkin karena tempatnya terlalu sempit atau mungkin karena sesuatu, ya, bisa jadi tidak bisa dimiringkan sebelah kanan karena memang barangkali yang merasakan sakit itu sebelah kanan, maka wudhi'a mustalqiyan, ya, dia tetap dibaringkan di atas punggungnya, ya, ditidurkan terlentang gitu, dengan menghadapkan wajah dan kakinya ke arah kiblat. Wa wajhuhu wa qadamuhu nahwal kiblah, ya. Wajah dan kedua kakinya menghadapkan ke arah kiblat. Li'annahu aisar li khuruji ruhihi, karena yang demikian ini akan mempermudah, ya, keluarnya ruh dari jasad. Itu yang pertama, ya. Adapun yang kedua yang dianjurkan ketika seseorang mengalami sakaratul maut adalah talqinuhu asy-syahadah, yaitu mentalkinnya dengan kalimat syahadat, wahia la ilaha illallah, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah min qaribin lahu indahu. Ini bagi orang kerabat dekatnya, ya. Makanya dianjurkan bagi orang yang sudah melihat tanda-tanda sakaratul maut, ya, maka dianjurkan bagi sanak kerabat untuk bisa menemani, ya, kemudian membimbingnya, mentalkinnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, ya. Talkinlah, ya. Talkinlah, ya, mautakum, ya, ataupun mayat-mayat kalian, ya, jenazah kalian, atau talkinlah orang yang dalam mengalami sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Disebutkan juga dalam sebuah hadis yang lain,
Fa innahu laisa muslimun yaquluha indal mauti illa anjathu minan nar. Dan tidaklah seorang muslim yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maka kelak kalimat itu anjathu minan nar, akan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, hal yang ketiga yang dianjurkan ketika orang sedang mengalami sakaratul maut adalah qiraatul Qur'an indahu, dibacakan Al-Qur'an di sisinya. Ya. Yundabu fi ra'yil jumhur, ini menurut pendapat jumhur, ini dianjurkan ya, ketika seseorang mengalami ihtidhar ataupun sakaratul maut bagi sanak kerabat untuk membacakan Al-Qur'an di sisinya. Bahkan menurut jumhur di sini disebutkan dianjurkan untuk membacakan surat Yasin ya. Lil hadis sabitah ya, disebutkan dalam sebuah hadis, iqra'u ala mautikum Yasin ya. Bacakanlah ya untuk mautikum, ala mautikum ya, jenazah-jenazah kalian surat Yasin. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, kenapa ya, dianjurkan untuk dibacakan surat Yasin? Disebutkan dikarenakan dalam surat Yasin menggambarkan keadaan ya, tentang hari kiamat dan juga menggambarkan tentang bi'sah ataupun hari kebangkitan. Maka diharapkan ketika seorang mengalami ikhtidhar, sakaratul maut, diharapkan dengan dibacakannya surat Yasin ini nanti akan teringat pada diri seorang yang sedang mengalami sakaratul maut ini ya, gambaran tentang hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, hal yang keempat adalah ighmadu ainaihi, yaitu memejamkan kedua mata ya. Setelah memejamkan kedua mata, kemudian mengikat dagunya ini ya dengan tali ya, agar tidak terbuka ya, agar tidak terbuka. Ini ditutup ya, dan juga untuk memejamkan kedua mata. Karena disebutkan innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila dicabut itu maka penglihatan itu akan ikut ya. Ruh apabila dicabut maka penglihatan itu akan ikut ya. Maka dianjurkan untuk menutup ya, menutup mata orang yang sudah meninggal. Dan ini diharapkan juga wa yaqulu atqa aqaribihi, dan ini yang melakukan ya, kalau ada yang melakukan ini adalah orang yang paling soleh ataupun orang yang paling bertakwa di antara kerabat-kerabatnya, sembari mengucapkan doa. Di sini disebutkan bismillahi wa ala millati rasulillahi, dengan menyebut nama Allah dan dengan atas nama agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir amrahu, ya Allah mudahkanlah urusannya. Wasahil alaihi ma ba'dahu, dan mudahkanlah perjalanannya. Wa as'idhu biliqa'i, dan jadikanlah dia bahagia ya. Buatlah ia senang ketika berjumpa denganmu. Waj'al ma kharaja ilaihi khairan mimma kharaja anhu, dan jadikanlah apa yang keluar darinya itu baik baginya. Dan juga dianjurkan ketika orang sudah mengalami sakaratul maut kemudian ruhnya dicabut, dianjurkan untuk merenggangkan sendi-sendi ya, karena orang yang sudah meninggal itu biasanya kaku ya, maka dianjurkan untuk merenggangkan ataupun melemaskan sendi-sendi ya, perenggangan sendi-sendi, kemudian ditaruh di bagian samping-sampingnya itu dengan kapur barus. Supaya apa? Supaya tidak ada hewan ataupun serangga yang mendekat ke tubuh jenazah. Kemudian dianjurkan juga untuk segera melepas pakaian ya, melepas pakaian yang ia pakai, karena bisa jadi pakaian yang ia pakai itu mengandung keringat, kemudian mengandung kuman, sehingga kalau tidak dilepas itu nanti akan mempercepat proses pembusukan jenazah ya. Dan juga dianjurkan untuk
menindih di atas perutnya itu sesuatu yang berat, ya. Agar apa? Agar perut si jenazah ini tidak menggelembung. Karena di dalam perut ini ada kotoran, ya. Kotoran itu kan gas, ya. Itu gas, maka nanti akan berpengaruh, ya. Akan memberikan efek perut itu menggelembung besar. Maka dianjurkan untuk ditaruh sesuatu yang berat di atas perutnya. Bahkan dianjurkan ketika orang sudah positif meninggal, ya, positif meninggal itu disegerakan untuk diurus, ya, untuk segera dimandikan, dikafankan, demikian. Kemudian yang kelima adalah an-na'yu. An-na'yu yaitu memberitahukan, ya, tentang kematian. Ya. Ini dianjurkan, ya, menurut jumhur tidak mengapa. La ba'sa indal jumhuri bi i'lamin nasi bi mautil insan. Tidak mengapa menurut jumhur untuk memberitahukan kepada khalayak umum tentang, ya, berita kematian. Ya. Untuk apa? Diharapkan agar nanti orang-orang ini bisa datang untuk menyolatkannya, untuk takziah, ya, untuk berkunjung. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam na'a li ashabihi an-Najasyi. Karena pernah Rasulullah SAW juga mengumumkan kematian Raja Najasyi. Yang Raja Najasyi ini seorang raja yang masuk Islam, kemudian meninggal. Kemudian ketika meninggal ini Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat bahwa Raja Najasyi meninggal. Kemudian para sahabat, Rasulullah dan para sahabat juga menyolatkan. Juga Rasulullah SAW pernah mengumumkan kematian para syuhada pada perang Mu'tah. Ya, ini juga beliau umumkan, ya, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun na'yu ataupun pemberitahuan yang tidak dibolehkan atau na'yul jahiliyah, itu disebutkan bahwa na'yul jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mengumumkan kematian seseorang dengan mengutus seseorang, ya, mengutus seorang menunggang kuda, kemudian dia berkeliling, ya. Si fulan telah meninggal, si fulan telah meninggal, dan menyebutkan, ya, jasa-jasanya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Menyuruh seseorang untuk mengumumkan kematian, ya, kemudian mengumumkan tentang jasa-jasanya, kemudian meminta khalayak umum untuk menjadi saksi bahwa si fulan adalah orang yang baik, si fulan adalah orang yang berjasa. Lah, ini yang tidak diperbolehkan. Adapun na'yu yang diperbolehkan, ya, itu tadi, ya, hanya sekedar memberitahukan kepada khalayak umum tentang berita kematian. Kemudian yang terakhir untuk perkara yang dianjurkan ketika sakaratul maut adalah yang terakhir adalah al-isra'u bitajhiz, yaitu mempercepat proses penguburan. Nah, ini sangat dianjurkan sekali, ya. Yustahabul isra' fit tajhiz, ya. Apabila seseorang sudah positif meninggal, maka ada 3 perkara yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah al-isra' fit tajhiz, untuk segera memproses penguburan, ya. Segera dimandikan, kemudian segera dikafankan, kalau bisa juga segera untuk dimakamkan. Kemudian yang kedua adalah apabila seorang sudah positif meninggal, perkara yang kedua yang dianjurkan adalah qada'ud duyun, yakni untuk segera melunasi hutang-hutang si mayit. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal mayita, ya, sesungguhnya mayit itu mu'allaqatun bidainihi. Sesungguhnya jenazah seorang muslim, ya, ataupun sesungguhnya jenazah itu, si mayit itu, ya, bergantung kepada hutangnya, hatta yuqdu anhu, sampai hutangnya itu dilunasi. Nah, ini yang kedua ini, maka pada umumnya apabila seseorang meninggal biasanya disampaikan, ya, apabila si mayit memiliki hutang maka silahkan untuk menghubungi ahli warisnya. Lah, kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan wasiat, ya, si mayit. Barangkali si mayit semasa hidupnya pernah berwasiat, akan tapi wasiat di sini adalah wasiat yang baik. Adapun wasiat yang tidak baik maka itu tidak perlu untuk dilakukan, ya. Nah, manfaatnya apa? Agar si mayit, ya, itu bisa segera mendapatkan manfaat dari apa yang pernah ia wasiatkan.
Barangkali ketika hidup si mayit pernah berwasiat, saya berwasiat nanti ketika saya meninggal saya akan menyedekahkan sebagian hartanya. Nah, maka ini harus segera dilaksanakan wasiat ini agar supaya si mayit bisa segera mendapatkan manfaat dari apa yang ia wasiatkan. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang dianjurkan ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan bahas kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل